Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para syaimin, syaimat, para salikin dan muridin, mari kita lanjutkan ngaji kitab Nasoil Khibat sore hari ini dengan terlebih dulu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafi bihi bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saniyatu wal isrun, maqalah yang ke-22. Kila Allah ta'ala ila uzarin nabihi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan apa yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Uzair, dan ini menjadi wahyu kepada Nabi Uzair. Nabi itu banyak, kalau Rasul 25, dan Nabi itu memang paling akhir, dan Rasul yang paling akhir adalah Rasulullah. La nabi abadah, tidak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Faqala, Allah berfirman azza wa jalla, ya Uzair idza adzannabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi. Wahai Uzair, apabila engkau berbuat dosa meskipun kecil, maka janganlah engkau melihat kecilnya dosa itu. Artinya jangan dilihat al-dzalika dzambinnya kecil, hanya ngelirik lelaki ganteng atau cewek cantik, ngelirik aja sekali dua kali, lama-lama bukan masalah dosa kecil lagi, bisa menjadi nafsu. Maka dengan demikian wangzur ilaman adam bahulahu, lihatlah kepada zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Meskipun kita kecil perbuatan dosa, tapi kita kan berbuat dosa kepada Allah. Nah, jadi Nabi Uzair diwahyukan dan dinasehati oleh Allah, jangan melihat kecilnya dosa, lama-lama besar. Hati itu kalau satu kali titik hitam biasa, lama-lama 2, 3 sampai 10 biasa, akhirnya hatinya hitam semua juga menjadi biasa. Nah, itu ya Bapak sekalian ya. Jadi kita jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi substansinya kita telah berbuat dosa pada Allah. Wa idza asabaka khairan yasir, apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka jangan engkau lihat fala tanzur ila saghirihi, jangan engkau lihat kecilnya. Saat tertentu kita dibantu, katakan 5.000 rupiah. Dari 5.000 kita bisa beli makan, dan makan menjadi kuat, dan kita hidup sampai sekarang. Jadi jangan dilihat 5.000-nya, tapi lihatlah substansi kebaikan orang kepada kita. Sekarang itu banyak orang yang lupa. Dulu dibantu, setelah itu ya sudah. Apalagi ada yang ingin bantu yang lain. Nah, jadi akhirnya melupakan kepada kebaikan orang lain. Ini tidak boleh. Jadi dengan demikian aidzalikal khair, kebaikan yang sekecil apapun harus dicatat menjadi kebaikan. Wangdur ilaman razaqaka,
Lihatlah zat yang memberi rezekimu itu, yang membantuimu, dan yang rezeki itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan protes kepada Allah. Ya Allah, umur saya sudah 60, gaji saya begini-begini aja. Jangan lihat besar kecilnya. Toh kita masih bisa sehat, sholat, masih bisa berbuat baik. Nah, itu berarti ada keberkahan dari rezeki meskipun kecil. Au man saqqa dzalikal khairu ilaik, karena zat Allah lah yang telah mengirim kebaikan terhadap kepadamu. Ya. Orang sekarang itu kan gampang lupa kepada orang yang membantu, lupa orang yang berbuat baik. Ketika melihat orang lain ada yang ingin berbuat baik kepadanya, yang lain lupakan. Ya. Ingat yang baru, lupakan yang lama. Yang kedua, yang ketiga, wa idza asabaka baliyatun fala taskuni ila khalqi, dan apabila musibah menimpamu jangan engkau keluhkan aku kepada makhlukku. Gara-gara bu itu saya nggak jadi naik kelas, gara-gara saya ikut pengajian akhirnya mestinya harus ada pembagian kontrak, nggak dapat kontrak. Jadi itu tidak boleh melimpahkan kesalahan keluhan itu kepada makhluknya Allah. Ya, kama la asku ila malaikati idza su'idat, sebagaimana aku tidak pernah mengeluhkan kepada para malaikat, kepada malaikatku ketika menaikkan kepadaku apa? Illa masawika, kesalahan-kesalahanmu. Ayya uyubika. Allah nggak mengeluh, malaikat juga nggak mengeluh. Ini satu hari satu orang bukunya merah semua, malaikat nyatet aja, nggak ada yang dikeluhkan. Nah, kita dikeluhkan oleh seseorang, oleh kelompok, kok ngeluhnya bukan main. Nah, ini nggak boleh. Malaikat aja nggak ngeluh kok, melihat perilaku kita nyata terus merah, misalkan ya. Jadi dengan demikian kita jangan suka mengeluh. Qala Imam Ibnu Uzainah, telah berkata Imam Ibnu Uyainah berkata, man syakalin nasi wa qalbu sabirun radin bil qada'i, siapa saja yang mengeluh kepada manusia sedangkan hatinya sabar ridho dengan keputusan Allah, lam yakun jazaan, maka itu tidak termasuk orang yang putus asa. Tidak boleh putus asa. Ya, apapun yang terjadi, apapun nasib kita itu diterima ridho, meskipun ada ganjalan-ganjalan. Tapi kata kuncinya itu ikhlas dan ridho terhadap putusan Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, qala ajiduni ya Jibrilu maghmuman wa ajiduni makruban. Ya Jibril, aku susah dan aku merasa berat. Boleh, asal tidak putus asa. Ya Allah, munajat ya. Ya Allah, saya punya anak 3, punya 4, semuanya harus kuliah semua ya Allah. Siapa lagi yang membantu kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha Kaya, berikanlah rezeki padaku untuk menyekolahkan anak-anak saya agar bisa menjadi anak yang kuliah, anak yang punya bekal hidup. Boleh, itu munajat. Memang lebih baik kita itu munajat, ungkapkan keadaan diri kita, baru memuji Allah, baru meminta. Nah, contohnya mengapa Rasulullah merasa susah dan merasa berat, dan itu diperbolehkan oleh malaikat Jibril, seperti halnya jawaban li su'ali Jibril anhu
fi maradin mautihi. Seperti malaikat Jibril bertanya, gimana Rasulullah, ini kamu sakit, kamu mau wafat, sakit enggak? Sakit, memang sakit, wafat itu sakit. Tapi Rasulullah tidak putus asa, tapi boleh. Ya, itu contohnya Nabi Muhammad ketika ditanya malaikat Jibril, sakit, wafat itu sakit. Kaifa tajiduka, bagaimana yang Anda rasakan? Maka Rasul mengatakan sakit. Dan itu orang sekelilingnya yang melihat Rasulullah sedang didatangi malaikat Jibril, rasanya bukan baik. Nah, karena itu Rasulullah saja sakit, apalagi kita. Ya Allah, Rasulullah setiap hari minimal 70 kali istighfar, padahal beliau maksum. Kita belum tentu perbuatan kita baik semua. Karena itulah mengapa kita bertorekoh itu salah satunya menjaga mudawamah, agar kita itu betul-betul lisan kita tidak lain adalah menyebut nama Allah, Allah, Allah. Sewaktu-waktu Allah memanggil, maka insya Allah kita akan langsam jadi lurus, tenang, husnul khotimah. Al-maqalatu talis wal isrun, makalah yang ke-23, an Hatim Asam radhiyallahu an, diceritakan dari Syekh Hatim Al-Asam. Beliau adalah orang yang wali, ya. Masyayikh Khurasan, beliau wali di daerah Khurasan. Khurasan itu kalau tidak salah Baghdad. Wa kana tilmidu Sukaik, dan beliau adalah muridnya dari Imam Sukaik. Ruwai annahu ja'at mra'atu fasa'al khatiman an mas'alatin. Diceritakan pada saat tertentu ada seorang perempuan, muridlah itu, datang kepada gurunya karena ini wali, mursyid, syekh, ingin menanyakan kepada Syekh Hatim tadi terhadap masalahnya. Fattafaqa anna kharaja minha fi tilkal khalati sautin fakha jalan. Bertepatan ketika datang mau ngomong begitu, dengan segala hormat wanita itu kentut. Keluarlah angin si wanita itu dengan ada suaranya. Tidak usah ditirukan suaranya apa ya, kira-kira kayak ada hus gitu ya. Maka wanita itu merasa malu di hadapan gurunya, mursyidnya kentut. Nah, apa yang dikatakan, ya cengar-cengir lah kira-kira itu. Syekh Hatim tahu namanya wali. Beliau mengatakan halat sautu fajhaj fakhojalat, tolong keraskan suaramu. Kira-kira guru, Pak Yai, saya mau ini, tapi sambil ngentut. Nah, tapi diulang sama gurunya itu diulang, tolong keraskan. Nah, si wanita tadi tenang, oh berarti guru saya nggak dengar ini, guru saya lagi tuli gitu. Jadi pendengarannya terganggu, ya. Faro'a min nafsi anna asam, maka dia memperlihatkan dirinya bahwa ia tuli, padahal tidak. Inilah cara guru tidak mempermalukan muridnya. Inilah cara Rasulullah yang tidak pernah memarahi meskipun dimusuhi banyak orang, senyum saja. Akhlaknya akhlak yang sangat tinggi, sangat mulia. Kalau kita kira-kira apa? Mendamprat ya, udah pergi sana. Tidak. Beradab, pergi. Tapi Syekh Hatim tidak.
Nah, karena Syekh Hatim inilah kemudian dia disebut innahu lam yasma' as-saut wa ghalaba alaihi ismu som. Alaihi ismu somami. Som, jadi karena sejak dia pura-pura tuli itu kemudian Syekh Hatim disebut Syekh Hatim al-Asom. Padahal aslinya Syekh Hatim bin Yusuf. Ini cara untuk tidak mempermalukan orang lain. Sekarang itu kalau kita lihat, Masya Allah ya, orang itu enteng mempermalukan orang lain. Sangat ringan membuat cerita-cerita untuk mempermalukan orang lain. Astagfirullahaladzim, kalau lihat di di WA, di YouTube, padahal itu ngarang semua. Bagaimana ya tajasasu itu ya, dan dia membuat isu-isu. Nah, kemudian Syekh Hatim berkata, "Ma min sabahi illa wa yaqulul syaitan li wa taqulu wa ma talbis wa bnas taskun." Syekh Hatim beliau mengatakan, tidaklah waktu pagi kecuali melainkan pasti setan akan berkata kepadaku. Karena wali yang setannya kira-kira ya jenderal lah yang menggoda. Tiap hari pagi setannya itu mengganggu. Pertanyaannya, mataku wa matalbis wa aina taskun. Setan mengatakan, apa yang kamu makan hari ini? Pakaianmu yang mana yang terbaik yang kamu makan? Ayah kamu pakai. Wa aina taskun, dan kamu akan tinggal di mana hari ini? Kalau kita kira-kira kan jawabnya, saya akan makan yang terenak, saya pakai baju yang terbaik, yang mahal, yang bermerek, dan saya akan menuju tempat taskunu, tempat yang sangat hebat, hotel bintang 9 katakan gitu ya, bukan bintang 5. Nah, ketika ditanya itu, Syekh Hatim berkata, fa'akulu lahu akulul maut. Aku akan memakan sebuah kematian yang sebentar lagi akan datang. Artinya, au aduku mararatul maut. Aku akan mengecap pahitnya kematian. Buat saya makan bukan segalanya. Al-hayatu lil ibadah, bukan al-hayatu lil akl, bukan hidup untuk makan. Ya. Wal basul kafan waskun qabru fayahrubu, dan aku akan mengenakan kafan dan aku akan askun kubur, dan aku akan menempati kuburku. Dijawab seperti itu jenderal setan tadi, Aisyati Nabi Dhamin Ro'i, langsung lari. Nggak bisa digoda ini orang satu ini, kira-kira kan gitu kan. Luar biasa lari dari itu, jadi kuat digoda oleh jenderal setan tadi. Jadi dengan demikian, kesederhanaan itu kunci dari kekuatan batiniah kita. Kalau seseorang itu ada rasa ujub, pakaiannya, jabatannya, kekuasaannya, itulah awal bercengkrama dengan setan. Jadi hidup itu basa Jawane napa ya? Sakmadya. Sedang-sedang saja, biasa saja. Duwe ya alhamdulillah, tidak punya ya tetap alhamdulillah. Nyantai saja. Bapak sekalian, saimin saimat, al-maqalatur rabi'ah wal isrun, makalah yang ke-24, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kharaja min dullil as maksiati ila ghizzit ta'at. Siapa saja yang keluar dari kerendahan maksiat, maka pada dasarnya dia menuju kemuliaan taat. Kata kalimatnya itu sederhana, man kharaja min dul maksiat, siapa saja yang keluar rendah maksiat, nyesel artinya. Jadi kita berbuat maksiat itu nyesel, nangis, nadama, ya. Itu artinya dulil
ila azil taat, berarti kita menuju kemuliaan taat karena kita tahu betul kita salah, karena itu mengakui kesalahan itu dan menjadi ingin baik. Wahada Bapak Ibu sekalian min isfati sifatil mausumatil ayy. Jadi ini artinya sifat itu, sifat dari orang yang mengakui kesalahan itu menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, satu perbuatan yang berat itu kan minta maaf. Oh, dia merasa saya nggak salah kok. Padahal minta maaf itu adalah bagian dari ciri takwa. Wal afina aninas. Jadi saling memaafkan. Tapi kalau orang tidak mau memaafkan, tidak mau mengakui kesalahan, maka dia adalah akan sombong. Artinya apa? Man tarokal maksiatu allati tusiru dalilan, siapa saja meninggalkan maksiat yang menjadi dirinya rendah atas perbuatan itu, ya, tusiru dalilan, yang menjadikan dirinya mulia. Wa amilat ta'ati allati azizah, maka dengan demikian wa amilat ta'at, dia akan berbuat taat allati azizah, sehingga dirinya itu menjadi mulia. Atau Allah Ta'ala salasa sifatin mahmudah, dan inilah ciri dari sifat yang mahmudah. Apa itu Bapak sekalian ciri orang akhlakul mahmudah? Rasulullah mengatakan aghnahullah ta'ala min ghair malin, maka Allah akan membuatnya kaya tanpa harta. Banyak loh orang kaya hartanya tapi merasa miskin. Kasih ini, perusahaan ini tidak cukup, bikin ini, bikin ini. Karena itu dia itu fakir. Fakir itu artinya nggak puas, butuh terus. Nah, orang yang tadi, orang yang keluar dari kemaksiatan menuju kemuliaan taat, itu berarti aghnahullah ta'ala min ghairi malin, dia kaya, sugih tanpa bondo, kan gitu ya. Kalau orang di Jawa itu kan sugih tanpa bondo, yunfikuhu bil sukuni qalbihi, karena yang ada di dalam dirinya itu hanya ketenangan hatinya, tenang, ya. Dan yang kedua wa ayyadahu min ghairi jundin, dan yang kedua akan mengokohkannya tanpa tentara. Kira-kira meluruk tanpa bolok. Nah, ini kalau pakai ilmu Jawa itu kan, mungkin dulu Ronggo Warsito pakai ini ya, Suratiro Jaya Ningrat, menang tanpa tanding, menang tanpa ngasorake, menang tanpa bolok, kan gitu. Berarti ini ya memang Ronggo Warsito itu pujangga Islam waktu zaman kerajaan Ndoro itu, jadi diambil dari Rasulullah bersabda. Jadi orang yang menghentikan, menyesali maksiatnya itu, dia akan dikokohkan tanpa tentara. Aw asa yu'inunahu bal biquwatillah ta'ala, karena sehari-hari yang memberi kekuatan itu adalah Allah. Dan yang ketiga wa a'azza min ghairi ashiratin, yang ketiga adalah akan membuat berjaya tanpa merasa ada dukung dari masa dukungan, jadi menang tanpa bolong, karena balanya itu yang membantu dia itu adalah Allah. Au jama'atin yu'ashiruna bal binasrillah ta'ala, artinya tidak ada sekumpulan orang yang rame-rame berbondong belanya, enggak. Bahkan yang ada itu adalah bal binasrillahi ta'ala, ditolong oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah ya, ini Suratiro Jaya Ningrat itu ya, menang tanpa tanding, sugih tanpa bolo, ya. Kemudian dedoyo tanpa haji-haji. Dulu gitu ya. Waktu itu, jadi orang Jawa tahulah ini ya, kita hebat tapi nggak ada apa ya, haji-haji ya,
raja-raja itu nggak ada. Dia full dari Allah. Al-maqalatu khamisah wal isrun, dan maqalah yang ke-25, ruwiya annahu alaihi salam, ya, diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalamu kharaja dzati yaumin ala ashabihi faqala, beliau sedang keluar menemui sahabat-sahabatnya. Rasulullah itu biasanya karena rumahnya itu yang sudah haji, yang sudah di Madinah, rumahnya, mihrabnya itulah rumahnya, dan di ujungnya nanti makomnya itulah raudhah itu. Dia kalau sudah lagi itu keluar dari rumahnya, kamarnya lah, bukan rumah ya, kamar. Di situ ada masjidnya, tempat sholat, ngejak ngobrol biasanya. Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan sahabat-sahabat? Ya, ayadakhaltum fi waqtin sabah. Apa dan bagaimana keadaanmu di pagi ini? Aqalu asbahna, mereka menjawab, asbahna aisirna fis sabahi mu'minina billah jalla wa ala. Dia mengatakan kami jalani hidup ini ya Rasulullah di pada waktu itu dalam keadaan iman, mukmin billah jalla wa ala, dan yang maha mulia maha luhur. Bagus, kata Rasulullah, jaga iman. Lalu bertanyalah Nabi, wa ma'alamatu imanikum, apa tanda-tanda iman itu? Maka dijawab satu persatu oleh sahabatnya, mungkin sudah pernah dengar kan? Wa taskuru 'alar roha, bersyukur atas kemewahan, yakni kelapangan dalam kehidupan. Bukan bersyukur kita kaya raya, pokoknya ada apa saja kita bersyukur dalam hidup ini. Bagus, kata Rasulullah. Qalu nasbiru 'alal bala, kami sabar atas musibah, ya ini ujian dari Allah Ta'ala. Bagus. Kemudian bertanya lagi, wa nardha bil qadha, dan saya rela atas qadha Allah. Artinya ayil hukmi ilahi fi ayanil mawjudati ala mahi alahi. Jadi bermacam-macam kenyataan yang diciptakan, berapa yang harus dia atasinya, minal ahwali fil azali ila abadi, dengan segala ihwal dari zaman azali sampai selama-lamanya. Bagus. Nah, faqala al-salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, antum mu'minuna haqq, kamu semua sahabat-sahabat saya adalah benar-benar iman yang sebenar-benarnya. Mu'minunan haqq, artinya ai imanan mutabikan bil waqa', yakni beriman dengan sesuatu yang kenyataan. Wa rabbal Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Al-Wa, nah ini Ka'bah ini adalah dua yang dijadikan satu. Anda adalah benar menurut Allah. Maka terakhir, qala ba'dul arifin, ya, maka seorang arifin ahli hikmah, orang yang basirohnya kuat, mengatakan talata maqamatin fis sabr, orang yang sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tarkus sakwa wahya daratut tabi'in, tidak pernah mengeluh. Inilah derajatnya para tabi'in. Tabi'in diajak perang, ayo. Sahabat diajak untuk membantu iuran, ayo. Tidak ada ngeluh. Yang kedua, waridho bil makturi wahya daratut zahidin. Yang kedua adalah derajatnya orang sabar yang ridho. Ini sama saja dengan derajatnya orang yang zuhud. Orang zuhud itu adalah orang yang tidak kedonyan, nerimo aja, sederhana. Tapi sebetulnya punya, tapi punyanya cukup di pergelangan tangan. Hartanya itu nggak masuk di hati. Ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah, ada untuk kepentingan umat, itu aja. Nah,
Yang ketiga, wal mahabbatil lil ibtilai wa yadarajat sedikit, cinta terhadap musibah. Dikasih musibah malah seneng. Ya Allah, engkau senang dengan saya karena aku sedang keuji ya Allah. Nah, gitu ya. Apa bahagia? Inilah sabarnya orang siddiqin, orang yang benar-benar benar, lurus. Fafil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan ubudillah ala ridho fa illam tasta'ifa fi sabr ala ma takrahu khairan katsira. Rasulullah mengatakan, beribadahlah kepada Allah secara sukarela. Ubudillah ala ridho fa illam tastati, lalu jika engkau tidak mampu, fa fis sabr, maka dalam bersabar atas sesuatu yang engkau ma takrahu, yang engkau tidak sukai, khairan katsira, terhadap kebaikan yang banyak. Artinya sabar ini kunci subur. Nah, orang Jawa kan mengatakan sabar nanti subur. Nah, itu Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian, sabar itu tidak mengeluh, sabar itu ridho, sabar itu adalah cinta, mahabbah lil ibtila, sedang dilanda musibah, ridho, mencintai. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Kita telah bukan menyelesaikan, ini masih bab 3 ya, makolahnya biasanya 40. Ini masih yang ke-25, masih ada 15 makolah lagi. Semoga Allah membukakan futuhul qulub, hati kita menjadi hati yang lembut, latifah. Karena itu zikirnya zikir latifah, latifatul qalbi, ruh sir akhfa khofi natikah wa jamil badan, sehingga hati kita itu betul-betul lembut. Alfa minkum, makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.